Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Witriatmo, NIM K71202200 dari kampus 6 PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi materi tentang pecahan senilai. Selamat menyaksikan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang pelajaran matematika, yaitu tema pecahan dengan submateri yaitu pecahan senilai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, menonton video pembelajaran disertai gambar buku, apel, dan tongkat pada PowerPoint dengan pendekatan saintifik tentang pecahan senilai yang disajikan secara luring di sekolah, siswa dapat menjelaskan arti pecahan senilai dengan baik. 2. Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, dan latihan soal bersama disertai media berupa buku siswa dan PowerPoint dengan pendekatan saintifik tentang pecahan senilai yang disajikan secara luring di sekolah, siswa dapat mempertajam pemahaman konsep pecahan senilai dengan baik. Nah, sebenarnya apa sih itu pecahan senilai? Nah, untuk pecahan senilai akan kita cari tahu pengertiannya. Yaitu untuk pecahan senilai yaitu pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Pecahan senilai nilainya akan tetap sama ketika pembilang dan penyebutnya dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, nah di sini saya mempunyai gambar pizza yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang kedua, saya juga mempunyai pizza yang telah dibagi menjadi 2 bagian. Kedua pizza ini saya namakan dengan pizza A dan pizza B. Untuk pizza A, kita makan pizza dengan 4 bagian kita makan pizza A sebanyak 2 bagian sehingga kita dapat melihat sisa potongan pada pizza A yaitu 2 bagian. Sedangkan pada pizza B saya makan menjadi 1 bagian sehingga tersisa pizza B sebanyak 1 bagian. Di sini kita dapat lihat pada layar sisa pizza masing-masing yaitu pizza A dan pizza B. Nah, dari keduanya kita dapat menjadikannya masing-masing pizza A dan pizza B ke dalam bentuk pecahan. Nah, untuk pizza A kita dapat melihat tersisa 2 potong pizza dari seluruh potongan pizza yang awalnya yaitu 4 bagian, sehingga kita dapat tuliskan menjadi pecahan 2/4. Sedangkan untuk pizza B kita masih memiliki 1 potong pizza. Nah, sedangkan awalnya kita mempunyai 2 potong. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya pada pecahan yaitu 1/2 atau yang bisa kita sebut setengah. Nah, coba kita lihat. Meskipun pada pizza A pecahannya yaitu 2/4 dan pada pizza B yaitu pecahannya 1/2, tetapi jika kita amati gambarnya itu sama besar. Walaupun potongannya berbeda, yang pizza A 2 buah, yang pizza B 1 buah, tetapi luasnya terus besarnya itu sama. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 2/4 dan setengah itu senilai. Ya, kita dengan cara mengamati gambarnya yaitu sama besar meskipun cara penulisannya itu berbeda. Nah, itu adalah penjelasan dari konsep pecahan senilai. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu ada 3 macam, yaitu dengan gambar, dengan perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah dengan garis bilangan. Sekarang kita lanjut ke cara yang pertama, yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan gambar. Nah, untuk tadi penjelasan konsep pecahan senilai sudah menggunakan gambar, tapi di sini kita akan coba perdalam lagi bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan
gambar. Nah, di sini saya mempunyai dua buah donat. Yang satu saya potong menjadi 4 bagian dan yang satu lagi saya potong jadi 2 bagian. Yang dengan donat dengan 4 bagian saya makan 2 potong sehingga sisanya jadi 2 bagian. Sedangkan donat yang satunya saya makan 1 bagian sehingga tersisa 1 bagian. Nah, dari sini, dari potongan ini kita dapat abstraksikan ke dalam suatu bangun, yaitu segi 4 yang dapat melambangkan atau dapat menjadi bahan pemahaman dari konsep pecahan, yaitu dapat dilihat pada pecahan, dapat dilihat pada donat potongan 4 buah masih tersisa 2 potong, itu dilambangkan dengan warna biru dengan jumlah 2 dan warna putih itu 2. Nah, 2 warna putih itu melambangkan donat yang telah kita makan dan warna biru adalah donat yang tersisa. Nah, untuk penulisan dari pecahan pada donat ini caranya adalah dengan menghitung sisanya tadi ada 2, sedangkan jumlah keseluruhannya tadi ada 4, maka pecahan dari donat 4 bagian yaitu 2/4. Selanjutnya pada donat 2 bagian itu sama kayak tadi, masih dengan biru sebagai perwakilan dari sisa donat yang telah kita makan, dan yang warna putih itu adalah donat yang kita makan tadi, sehingga hasil pecahan dari donat ini adalah setengah. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa pecahan 2/4 sama dengan setengah atau ekivalen. Nah, ekivalen tadi sudah dijelaskan di awal pada konsep pecahan senilai. Nah, di sini kita dapat melihat juga bahwa secara meskipun angkanya itu berbeda, tetapi nilainya itu sama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu menentukan pecahan senilai dengan perkalian dan pembagian. Nah, cara menentukan pecahan senilai dengan perkalian dan pembagian yaitu dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, caranya mari kita coba langsung ke contohnya saja biar lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya mempunyai satu pecahan yaitu setengah, tapi saya tuliskan dengan 2 bentuk atau saya tuliskan 2 kali yaitu atas bawah. Kita akan mengalihkan dengan bilangan yang berbeda. Nah, setengah yang atas kita kalikan dengan angka 2 dengan caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka 2. Nah, sehingga didapat. Dan untuk yang bawah kita kalikan dengan angka 3 sama seperti yang atas, hanya beda angka. Hingga di sini kita akan dapatkan hasilnya pada setengah yang atas bahwa kita dapatkan pecahan baru yaitu 2/4. Sedangkan yang bawah kita dapatkan pecahan baru yaitu 3/6. Nah, di sini dengan cara perkalian, dari awalnya tadi saya mempunyai satu pecahan yaitu setengah, dengan saya kalikan 2 angka yaitu angka 2 dan angka 3 dengan penyebut dan pembilangnya itu dikalikan sama-sama, saya mendapatkan 2 pecahan lagi yang berbeda. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setengah mempunyai pecahan yang senilai lagi yaitu pecahan 2/4 dan 3/6. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke cara yang ketiga yaitu menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar garis bilangan dapat dilihat pada layar. Nah, di situ ada garis bilangan yang lurus atau panjangnya sama dari paling atas sampai bawah, tetapi pembagian dari garis bilangan itu berbeda-beda. Nah, untuk panjangnya itu sama 0 sampai 1. Nah, untuk pembagiannya yang garis pertama itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu karena dibagi menjadi 2 maka penyebutnya itu adalah 2.
sehingga untuk titik tengahnya yaitu setengah. Nah, sedangkan pada garis kedua itu dilihat dari penyebutnya adalah angka 3, maka dapat dikatakan bahwa garis tersebut dibagi menjadi 3, sehingga di situ tertuliskan ada 1/3, 2/3, dan 3/3. Namun 3/3 di sini dituliskan langsung satu saja nggak apa-apa karena dapat disederhanakan. Nah, itu juga berlaku sampai garis paling bawah. Nah, kita langsung saja ke bagaimana cara menentukannya pecahan senilai dengan garis bilangan. Kita dapat lihat ke contohnya. Di sini saya sudah mengambil beberapa pecahan yang saya amati dari gambar. Di situ ada setengah. Coba amati pada gambar. Di gambar itu pecahan setengah, di bawahnya ada garis putus-putus yang lurus dengan garis yang lain, tetapi berpotongan atau satu garis dengan titik yang lain pada garis-garis di bawahnya, yaitu dapat kita lihat ada pecahan yang lain yaitu 2/4 dan 3/6 dan 4/8, yaitu dalam satu garis. Nah, di situ kita lihat bahwa setengah itu penulisannya berbeda dengan 2/4 dan juga 3/6 bahkan 4/8. Nah, tetapi dilihat dari garisnya, posisinya juga sama-sama di tengah-tengah. Nah, meskipun tulisannya berbeda, tapi nilainya itu tetap sama. Kenapa nilainya tetap sama? Karena posisinya itu sama dalam satu titik posisinya. Sedangkan kita lihat garisnya itu dari atas sampai bawah itu sama. Jadi mau berapapun pecahannya, kalau posisinya itu segaris, itu dapat dikatakan satu nilai. Nah, itu juga berlaku pada pecahan yang lain, yaitu 1/3. Coba kita lihat pada garis bilangan kedua, yaitu titik 1/3. Kita lihat ke bawah, yaitu ada pecahan yang satu garis lurus dengan 1/3, yaitu 2/6. Nah, konsepnya sama seperti contoh yang pertama tadi, bahwa 1/3 itu satu nilai dengan 2/6 karena dalam satu garis, dalam satu titik yang sama meskipun pada dua garis bilangan yang berbeda. Nah, itu juga berlaku juga pada pecahan yang lain, yaitu 1/4 dan 2/8. 1/4 terdapat pada garis ketiga, yaitu 1/4 terdapat pada garis ketiga. Nah, di situ ada garis putus-putus, lumayan nggak kelihatan. Di situ ada garis putus-putus yang dapat yang satu garis dengan 2/8. Nah, bilangan tersebut juga dikatakan senilai. Bilangan tersebut juga dikatakan senilai karena dalam satu garis lurus dan dalam satu titik. Nah, karena apa dalam satu titik? Jika kita himpitkan dua garis, yaitu garis ketiga dan garis terakhir itu dalam satu garis, itu titiknya itu akan sama. Hanya saja ini dituliskan dalam dua garis bilangan yang berbeda karena garis ini dibagi menjadi bagian-bagian yang berbeda, di mana yang 1/4 dibagi menjadi 4 dan yang garis paling bawah satu garis dibagi menjadi 8. Nah, dalam pembagian ini tidak mempengaruhi. Karena apa? Yang mempengaruhi itu adalah lokasinya, titik atau lokasi dari titiknya itu. Jadi, nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu pecahan senilai, terus cara-cara menentukannya dan latihan soal. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa pecahan senilai yaitu pecahan yang bernilai sama tetapi penulisannya berbeda. Untuk cara menentukan pecahan senilai ada 3, yaitu dengan gambar dan perkalian dan perkali. Yaitu dengan gambar, terus menggunakan perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah dengan garis bilangan. Ya, sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.